Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merayakan hari ulang tahun tanggal 16 April setiap tahunnya. Kemarin salah satu pasukan elit dari TNI Angkatan Darat tersebut genap berusia 72 tahun. Perayaan HUT Kopassus mengacu pada instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3, tepatnya Teritorium 3 nomor 55 garis miring instruktur garis miring pos garis miring 52 tanggal 16 April 1952. Pasukan elit TNI Angkatan Darat ini didirikan oleh seorang bule Belanda yaitu Muhammad Ijon Janbi. Dikutip dari buku Kopassus untuk Indonesia karya Ivan Santosa dan E.A. Natanegara, nama asli Ijon adalah Roger Barendrecht Rockus Visser. Ia lahir pada 13 Mei 1914 di Boskoop, Zuid-Holland sebagai anak dari seorang petani bunga tulip. Sebagai seorang anak laki-laki, Ijon bercita-cita untuk menjadi seorang ahli agraria. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Ijon mengambil kursus agraria di Liverpool, Inggris untuk memperdalam ilmunya. Pada bulan September 1939, saat Ijon berada di Inggris, Perang Dunia II pecah. Ijon terpaksa kembali ke tanah airnya di Belanda. Ijon yang saat itu berusia 25 tahun dipanggil oleh tentara pada bulan Mei 1940 untuk membela tanah airnya melawan invasi Jerman. Di sana ia membelot ke Inggris dan bergabung dengan Angkatan Darat Belanda. Ia menjalani tugas pertamanya sebagai sopir Ratu Wilhelmina dan kemudian bertugas secara sukarela di pasukan sekutu. Ijon kemudian mengundurkan diri dari tugas ini pada tahun 1941 dan bergabung dengan unit tempur Angkatan Darat Belanda yang disebut Brigade Prinses Irene. Pada tanggal 22 Maret 1942, Ijon secara sukarela pergi ke sebuah lokasi rahasia di Carcary, Skotlandia untuk menjalani pelatihan komando yang oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill disebut sebagai pasukan siluman sekutu dan Ijon berhasil lulus. Kemampuannya sebagai pasukan elit komando menghasilkan catatan yang terhormat di medan perang. Salah satunya ialah ketika ia ikut mengemudikan serangan udara untuk merebut jembatan strategis dari Belanda Utara ke perbatasan Jerman dalam operasi Market Garden. Selama Perang Dunia Kedua antara tahun 1944 dan 1946, pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat mendirikan pangkalan di kota Hollandia yang saat ini bernama Jayapura, termasuk di dalamnya markas Jenderal MacArthur di Ivar Gunung. Pada tahun 1947, Ijon pindah ke Bandung, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan sekolah para tempat ia dilatih pindah ke Batu Jajar yang sekarang menjadi Pusdiklat Patsus. Ia kemudian memilih untuk keluar dari militer dan menetap di Lembang, Bandung. Pada suatu hari di tahun 1951, seorang perwira muda dari Markas Besar Angkatan Darat Letnan II Aloysius Sugianto datang ke rumah Ijon. Pada pertemuan ini, Ijon diminta untuk melatih pasukan komando di Pendidikan Combat Intelligence Corps 2 di Bogor yang sekarang menjadi bagian dari Pusat Pendidikan Intel di bawah Badan Intelijen Strategis TNI. Pada kesempatan lain, nama Ijon kembali muncul ketika Kolonel A.E. Kawilarang yang saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, kini menjadi Kodam 3 Siliwangi, mengutarakan niatnya untuk membentuk satuan pasukan khusus yang dianggapnya sangat dibutuhkan. Kawilarang kemudian menelpon ajudannya Sugianto yang kemudian menghubungi Ijon kembali. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1952, melalui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri Pertahanan RI, Ijon diangkat menjadi Mayor Infanteri Angkatan Darat dengan NRP 17665 dengan tugas mendidik kader perwira dan bintara calon pasukan khusus di Batu Jajar. Sejak 16 April 1952, unit pasukan khusus diorganisir di bawah komando Ijon dengan nama Komando Teritorial Angkatan Darat 3 atau Siliwangi atau Kesko 3. Setahun kemudian, unit ini ditempatkan di bagian Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 14 Januari 1953, Kesko 3 berganti nama menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD. Pada tahun 1956, ketika KKAD berganti nama menjadi RPKAD, latihan penerjunan pertama dilakukan di Pangkalan Udara Margahayu, Bandung. Dalam perjalanannya, Markas Besar Angkatan Darat memberi Ijon posisi baru yang jauh dari pelatihan komando, yaitu Koordinator Staf Pendidikan Inspektorat Pendidikan dan Pelatihan. Namun, ia memilih untuk mengundurkan diri dan diberhentikan pada tahun 1957. Pada tahun 1968, bertepatan dengan ulang tahun ke-16 Puspassus AD, pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Ijon meninggal dunia pada tanggal 1 April 1977 di Rumah Sakit Panti Rapih. Atas kontribusinya yang luar biasa terhadap pasukan elit Angkatan Darat, namanya dijuluki sebagai Bapak Kopassus. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.